Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Norsia akan menjelaskan materi pertemuan 2, yaitu kerangka dasar atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Wulandari Cahyani Putri, SEMM. Kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual merupakan konsep basic atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan merumuskan konsep yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan. Yang pertama, berperan terhadap transparansi guna meningkatkan kompatibilitas internasional serta kualitas informasi atas keuangan bagi para investor. Yang kedua, memperkuat unsur akuntabilitas dengan cara mengurangi kesenjangan atas informasi antara pemilik modal dan investor. Yang ketiga, memberikan kontribusi atas efisiensi ekonomi yang bertujuan untuk membantu para investor agar mampu mengidentifikasi peluang dan resiko di seluruh dunia. Tujuan laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk keputusan mengenai yang pertama, pembelian, penjualan, pemilikan instrumen ekuitas dan utang. Yang kedua, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Yang ketiga, penggunaan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Selanjutnya adalah asumsi dasar, terbagi menjadi dua, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang pertama, dasar akrual, yaitu asumsi yang mendasari atas penyusunan laporan keuangan di mana suatu transaksi dibukukan dan juga dilaporkan pada saat terjadinya dan memiliki dampak atas sumber daya dan atau liabilitas suatu entitas. Akrual basis atau dasar akrual ini mendasarkan konsepnya atas dua pilar, yaitu yang pertama pengakuan pendapatan dasar akrual yaitu pada saat entitas mempunyai hak melakukan penagihan. Konsep ini terkait dengan kapan kas akan diterima menjadi tidak terlalu penting karena penagihan diakui karena penghasilan diakui berdasarkan keterjadian walaupun kas belum diterima. Yang kedua adalah pengakuan beban, diakui sesuai dengan keterjadiannya sehingga ada pengakuan utang. Selanjutnya adalah kelangsungan usaha, mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Hal ini sangat penting agar tidak menyesatkan pengguna informasi tersaji. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terbagi menjadi 4, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Yang pertama adalah dapat dipahami atau understandability, di mana suatu informasi harus bisa bermanfaat bila dapat dipahami. Laporan keuangan sebaiknya dibuat secara sederhana dan tentunya tidak dapat mengorbankan relevansi informasi. Yang kedua adalah relevan. Informasi yang bermanfaat bagi penerima atau pemakai untuk mengambil keputusan harus bisa dibilang relevan jika dapat mempengaruhi pemakai dalam mengambil keputusan dengan cara mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Informasi dikatakan relevan maka harus memiliki dua karakteristik, yaitu nilai prediktif dan nilai konfirmatif. Nilai prediktif adalah informasi yang mencerminkan kondisi terkini dan masa depan suatu item. Nilai konfirmatif menjelaskan kinerja suatu entitas atau pengelolaan bisnis oleh manajemen.
Yang ketiga adalah keandalan. Informasi yang terbebas dari informasi menyesatkan. Dengan syarat penyajiannya jujur, dapat diverifikasi, netral, pertimbangannya sehat, kelengkapan, dan penyajian wajar. Yang keempat adalah dapat diperbandingkan. Agar dapat berguna secara efektif dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus bisa diperbandingkan antar periodenya untuk memberikan gambaran keadaan keuangan suatu entitas. Agar pembaca laporan keuangan bisa langsung membandingkan, maka laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk komparatif. Yang terakhir ada kendala informasi yang relevan dan andal. Terbagi menjadi 3, yaitu tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Yang pertama adalah tepat waktu, karena informasi yang terlambat akan jadi kendala dan menjadi tidak relevan bagi pengambil keputusan. Penyajian informasi yang terlambat juga dapat mengurangi relevansi informasi. Yang kedua adalah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Tidak dapat dibenarkan bila biaya untuk menghasilkan informasi adalah jauh lebih besar dari manfaat yang diharapkan dari informasi tersebut. Yang ketiga adalah keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Seringkali karakteristik dapat saling bertentangan, di mana relevansi dan andal adalah dua hal yang seringkali sulit dipenuhi bersama. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.